kecil di salah satu padepokan untuk anak-anak muda yang mencoba untuk mengasah hatinya menemukan kebijaksanaan hidup. Ada satu guru yang sangat dikenal pada saat itu dengan segala kemurahan dan kerendahan hatinya. Para murid yang tinggal di situ, kalau seandainya berjumpa dan bisa melihat wajah sang guru itu sudah sangat meneguhkan dan menyejukkan. Para murid tahu bahwa beberapa hari kemudian itu ada gurunya yang akan bertambah usia. Maka mereka mencoba berlomba untuk mencari hadiah yang terbaik. Ada salah satu murid yang persis tahu bahwa gurunya sangat suka dan mencintai satu kipas kecil yang bisa dipakai untuk menyejukkan di saat mengalami suasana panas. Lalu dia cari, singkat cerita kemudian menemukan. Dan ketika di hari H pagi hari, lalu dia ketok pintu kamar sang guru, kemudian dia dengan senyum, dia mengatakan selamat bertambah usia, kemudian dia memberikan hadiah itu. Dibungkus dalam kotak kecil, lalu gurunya mengatakan terima kasih dan dia tetap tersenyum. Lalu sang guru bergerak keluar, kemudian dia buka bungkusan kecil sebagai hadiah itu, lalu perlahan-lahan setelah dia buka dia tahu bahwa itu kipas yang sangat dia cintai, yang dia sukai, tetapi perlahan sang guru tetap dengan senyum kemudian membuang kipas yang sudah diberikan dari salah satu muridnya itu, dan lalu setelah itu muridnya kaget dan bahkan sempat syok. Lalu dia tidak banyak bicara, lalu dia kembali ke kamar. Tahu sang guru ini tahu bahwa muridnya marah, tetapi dia tetap membiarkan. Kemudian satu hari kemudian muridnya datang tetap dengan wajah yang dengan rasa amarah, dengan rasa benci, dengan rasa menyesal. Kenapa tindakan guru seperti itu yang cukup dikenal sebagai orang yang bijak. Lalu setelah itu dia bertanya kenapa guru berbuat seperti itu. Sang gurunya tetap tersenyum, dia mengatakan, kamu memberikan hadiah itu kepada saya. Saya bertanya kepada kamu, kamu ikhlas atau tidak? Saya ikhlas, dia bilang. Dan bahkan saya berjuang untuk menggapai itu, untuk mendapat itu. Guru tidak menghargai saya. Lalu dia bilang, kamu ikhlas. Kalau seandainya memang ikhlas, ya sudah. Kalau seandainya memang sungguh-sungguh kamu ikhlas, setelah itu apa yang sudah kamu berikan dan orang lain lakukan dengan sesuai dengan apa yang dia mau, sudah lepaskan. Kalau seandainya kamu masih punya reaksi seperti ini, berarti kamu belum ikhlas. Lalu perlahan namun pasti wajah murid ini mulai berubah, mulai agak sedikit tersenyum. Lalu dari mulutnya, dari bibirnya dia mengatakan, guru terima kasih. Hari ini aku mendapatkan satu ilmu lagi dari engkau. Bahwa hidup ini ternyata harus menggapai salah satu ilmu yang tinggi, yaitu ilmu ikhlas. Bapak Ibu teman-teman yang terkasih, bagaimana menggapai damai, bagaimana menggapai sejahtera, bagaimana bisa merasa kasih Tuhan. Salah satu pintu yang harus kita perjuangkan dan kita harus masuk di sana. Saya pun juga walaupun kerap kali tidak mudah, yaitu satu ilmu yang ditawarkan oleh sang guru tadi, yaitu ilmu ikhlas. Sangat tidak mudah. Beberapa hari yang lalu juga Romo Yus tadi mengatakan untuk tamu ilahi, pasien yang ada di Puspas ini mulai menurun untuk jumlahnya. Artinya banyak yang sembuh. Dengan jumlah yang sekarang kurang lebih berapa ya Romo Yus? 24 ya. Ya sangat menurun. Tetapi ada beberapa yang sempat kontak saya, pasti Romo Yus, juga Romo-Romo yang lain. Tetap juga ada beberapa yang datang dengan satu pertanyaan, apakah dengan menurunnya seperti ini lambat laun akan ditutup? Kalau saya ngelihat wajahnya Romo Yus, hatinya Romo Yus, dia belum
untuk mengatakan bahwa Puspas akan stop untuk isolasi mandiri. Sampai sekarang masih berjalan. Artinya semuanya itu dilakukan dengan berbagai macam cara, pasti dengan segala keikhlasan, dengan segala ketulusan, dengan segala perjuangan di sana sini. Dan itu membentuk hati kita. Bapak Ibu teman-teman yang terkasih, juga kemarin saya sempat misa untuk memperingati 7 hari meninggalnya seorang ayah, seorang suami. Dan keluarga ini, suami istri ini setiap malam selalu diajak oleh suaminya untuk berdoa. Pokoknya selalu berdoa dan dengan menggunakan bacaan-bacaan harian. Tetapi ketika suaminya dipanggil Tuhan karena juga COVID, lalu istrinya ini sangat kehilangan. Bahkan ketika yang seharusnya saya memberi renungan singkat, lalu saya memberikan kesempatan kepada istrinya, yang ada hanya cucuran air mata dan nangis terus. Romo, biasanya Bapak Ibu saya malam selalu berdua untuk berdoa, tetapi saya sekarang merasa sendiri. Tetapi biarkanlah ini memang rencana dari Tuhan, saya ingin belajar ikhlas agar suami tercinta juga bahagia dan tetap mendampingi dalam perjalanan hidup. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin salah satu ilmu ikhlas ini harus kita perjuangkan. Tidak mudah tapi bisa kita gapai. Seorang prajurit, seorang tentara yang saya kenal juga namanya Pak Yos. Saya baru dengar beberapa hari yang lalu juga dipanggil Tuhan. Saya pun juga melambungkan doa, juga duka cita bagi keluarga dan ibunya juga masih dalam perjuangan. Semoga dipulihkan. Beliau sebagai prajurit negara, tetapi di masa pensiun dia mengatakan, aku ingin menjadi prajurit Kristus. Menjadi prodiakon, menjadi pelayan. Semuanya beliau pelan-pelan ikhlaskan. Yang ingin beliau gapai adalah Yesus. Kalau tidak ada ilmu ikhlas, pasti tidak akan terwujud semuanya itu. Untuk menggapai damai, menemukan sejahtera dan merasakan kasih Allah. Semoga kita selalu bisa menggunakan salah satu ilmu yang tertinggi dalam hidup kita, yaitu hati yang penuh dengan keikhlasan. Kita persembahkan semuanya sehingga rasa syukur kita ini menjadi penuh di hadapan Tuhan sebagai kurban untuk perjalanan kehidupan kita.